Ujung jari tangan mereka sangat kotor. Saking kotornya sehingga tak enak dipandang mata. Pada suatu festival tradisional Jepang, pengunjung mencapai 250.000 orang. Tanpa peduli adanya keramaian dan kemeriahan, ada sekelompok orang sedang memetik sampah. Jakarta Osoji Club, sebuah komunitas pemetik sampah yang masih langka di Indonesia. Terima kasih, saya dalam-dalamnya dari hati kecil saya dalam-dalamnya kepada kalian semua. Sepertinya saya memaksa kalian kerja berat ya. Sudah 4 tahun mereka memetik sampah. Kini bagi mereka, mengumpulkan ratusan relawan sangatlah mudah. Dengan cara inilah, tidak ada cara yang lain. Negeri ini dibangun oleh kalian sendiri, bukan presiden, menteri, ataupun wali kota. Kalian semua. だってそんな難しいことじゃないじゃん、ゴミをゴミ箱に捨てようなんて。こんな簡単なことなのになんで俺あんなにエネルギー使ってるのかなと。 Harapan mereka ingin menjadikan negerinya bersih. Ternyata harapan yang sederhana itu sangatlah sulit. Saya beberapa kali mengajak teman-teman saya untuk bergabung di JOC gitu, tapi kadang-kadang mereka yang ngapain sih ngambilin sampah orang? Mungkin kayak gitu. Memetik sampah itu hal yang sepele gitu. Kita hanya metik-metik sampai orang beranggapan kalau kita itu petugas kebersihan yang memang bertugas untuk bersih-bersih. Tatapan dingin orang-orang menusuk hati. Perubahan apa yang bisa diharapkan jika mereka memetik sampah? Memasuki tahun kelima melakukan kegiatan, mereka berkesempatan pergi ke Jepang, sebuah negeri yang maju dalam pengolahan sampah. Harapan mereka mendapatkan inspirasi di Jepang. Mereka bermalam di penginapan murah, tak sampai 300.000 rupiah per malam. Ini bukan jalan-jalan mewah. Ibu Retno sebagai kepala rombongan bagaikan seorang ibu. Ia membawa rice cooker dari Indonesia untuk menghemat biaya perjalanan. Di Jakarta, Ibu Retno berpartisipasi di kegiatan JOC bersama keluarganya. Sebenarnya sih memang dari kami pribadi, orang tua melihat kondisi lingkungan agak prihatin. Jadi kita berusaha untuk keluarga kami mencoba untuk dapat berbuat sesuatu untuk dapat menjaga kebersihan. Dan rombongan terdiri dari 7 orang. Mereka terpilih dari sekian banyak anggota komunitas. Apa yang dilihat selama perjalanan adalah suatu penemuan berharga bagi mereka. Buka tutupnya, ya. Lalu harus dibilas dulu, baru dipecahin. Dan ini kan bisa di-recycle ya? Ya. Orang-orang bagus. Sistem pengolahan sampah yang sempurna adalah salah satu rahasia Jepang menjadi bersih. Sampah dipilah di setiap rumah tangga dengan baik, seperti plastik, sampah tak dapat dibakar, dan lain-lain. Peraturan pemilahan diatur oleh pemerintah daerah. Biasanya, sampah dikumpulkan di penampungan sampah sementara pada pagi hari. Inilah suasana pagi hari di Jepang. Truk pengangkut sampah datang tepat pada waktu yang ditetapkan.
Sampah diangkat oleh petugas kebersihan dalam waktu relatif cepat dan singkat. Kemudian dibawa ke tempat pembakaran sampah. Sampah sebanyak 600 ton diantar ke tempat pembakaran sampah ini. Bunker sampah ini dapat menampung sampah sebanyak 5.000 ton. Kren yang dikontrol oleh komputer mengangkat volume sampah yang telah dihitung ke dalam tempat pembakaran. Kren ini sekali mengangkat sama dengan jumlah sampah yang diangkut oleh 2 truk. Sampah umum yang dapat dibakar menjadi abu dibawa ke TPA berlokasi di laut untuk digunakan reklamasi. Sistem pengolahan sampah disertai teknologi tinggi di Jepang. Namun, rahasianya tidak hanya sekedar itu. 燃えるゴミですよね、はい、その燃えるか燃えないかの最後の選別みたいなのがあるんですか？選別は工場ではないんです。出した人の責任じゃあで結構もう良心に頼ってるんですか？そうですね。だからそこに燃えないものが入っててもわからないで燃やしちゃうので。でもそういう可能性ってあるわけですよね。可能性もあるし、たまにあります。 Tempat pembakaran bisa terhenti apabila sampah yang tidak dapat dibakar ikut tercampur. Namun kejadian itu jarang terjadi. Nah itu artinya mereka hanya bergantung kepada kesadaran daripada rumah tangga. Itu artinya mereka memang pilah dengan baik. Nah mereka nggak akan pilih, dan mereka serahkan kepada kesadaran rumah tangga masyarakat. Sementara itu, di pabrik daur ulang sampah jauh berbeda dari tempat pembakaran sampah yang kita kunjungi sebelumnya. 今、作業員さんたち何してるのかと言いますと、間違って入ってきたものを手で取り除いています。 Apa yang mereka pilah adalah sampah yang dapat didaur ulang seperti plastik, kertas, dan lain-lain. Karena ada sampah yang bukan plastik ikut tercampur, maka mereka memilah sampah tersebut secara manual. Ternyata, orang Jepang sendiri pun memilah sampah belum bisa sempurna. コンビニでもらえるやつは、要するに普通ゴミ？プラスチックじゃない。中のフォークとスプーンは普通ゴミです。中のフォーク。それを包装しているものはプラ容器になります。包装してあるもの。 Mari kita praktekkan pemilahan yang dilakukan di Jepang. Kesalahan sering terjadi pada plastik botol. Label dan tutup botol adalah sampah plastik. Plastik botol dibuang pada hari yang ditetapkan khusus plastik botol. Wadah makanan juga sampah plastik. Tetapi sendok dan garpu dianggap sebagai sampah umum. Yang harus diperhatikan adalah pembungkus wadah makanan adalah sampah plastik. Semuanya harus dicuci terlebih dahulu sebelum dibuang. Yang ini agak sulit. Sedotan adalah sampah umum, namun pembungkus sedotan adalah plastik. Wadah minuman pun plastik, tetapi tutup bagian dibuat aluminium. Itu dianggap sampah umum, maka harus dipisahkan. Nampaknya agak ribet, tetapi setiap produk tercetak lambang daur ulang, maka mudah dipilah oleh siapapun. Mengapa mereka memilah sampai sedetail ini? Karena bagi Jepang, ini adalah masalah yang sangat serius. で、川崎市ゴミの最終処分場というのがありまして、それが今ここの四角い枠になっています。こちらがあと3、40年でいっぱいになってしまいます。で、ここがいっぱいになってしまうと、川崎市ゴミの焼却灰、燃やした灰を捨てるところがなくなってしまいます。今の法律ではこれ以上もう作ることができません。ここを少しでも長く使えるようにということで資源の分別を始めたという経緯がございます。 Berkat usaha warga kota Kawasaki, jumlah sampah yang dihasilkan makin berkurang. Di mall ini, sampah dipilah lebih rinci untuk mengurangi jumlah sampah. Jumlahnya mencapai 18 jenis.
これがどのゴミかっていうのをタッチパネルで選択して、でこれ燃えるゴミ雑貨なんで、1番を選択するともうここで測ってる重量が出ます。 Tempat penampungan sampah di sini sangat teratur dan rapi. Nampaknya tidak seperti tempat penampungan sampah. あとこちらは生ゴミ置き場といいまして、温度管理がされております。匂いが発生しますので。 Dari antara seluruh sampah yang berasal dari Ion Mall, setiap toko, katakanlah itu 100, kira-kira berapa persen berhasil untuk di recycle? 50, 80, 80. Satu nanti masuk 95%。 Ini adalah pertama kalinya saya berada di Jepang. Waktu saya tiba di sini, saya merasa sangat amat terkejut gitu dengan sistem yang ada di sini gitu. Jadi semuanya serba ditata dengan apik. Kotanya sangat bersih, banyak ruang terbuka hijau. Masyarakat bisa melakukan aktivitas di taman-taman dengan santai. Mereka juga bisa berjalan kaki dengan menyeberang jalan dengan aman, bersepeda dengan aman. Saya sangat terkesan dengan kondisi sosial masyarakat di Jepang yang berbeda dengan Indonesia. Diskusi tetap berlangsung di tempat penginapan. Yang membuat saya kagum adalah bagaimana si masyarakat bisa memahami dan melakukan tentang sampah itu sendiri, mengelola sampahnya sendiri. Karena kalau di Jakarta saya rasa ataupun di Indonesia ilmu tentang ini sudah banyak sekali, Pak. Betul. Semua itu tidak akan pernah bisa berjalan dengan baik di Indonesia jika kita masih membuang sampah sembarangan. Jadi itu menurut saya akarnya dari semua permasalahan soal sampah di Indonesia. 昔はそれこそね、一緒にゴミとして捨てたのを途中から生ゴミとプラスチックと分けるようになったんですよね。だけどすぐにはできない、やっぱり慣れてないから、行政が混ざったのは取っていかなくなった。これはいけないということで自治会で当番を決めたんです。このゴミを分けてくださいとか、そういう当番を決めて、それで完全に分けるようになるまで当番が。男はゴミを捨てたり分別できないんですよ、この場合も。思うのはその学校教育とその家庭の主婦がゴミ問題の 100% リードしてきたと思いますね。男はこの50年間何もあんまりしてないと思う。Rahasia bersihnya Jepang ternyata juga ada di tempat lain. Kemudian mereka mengunjungi sekolah dasar Jepang. 日本の学校の場合はいわゆる授業で学習指導っていうのが一つあるんですね。でもそれと同時に生活指導っていうのが、同じぐらいと言っちゃあれですけどもウェイトを占めてるわけなんですよね。 Sekolah Jepang menitik beratkan disiplin sebagai langkah nyata dari kurikulum kehidupan. 例えば遅刻しないとか、忘れ物しないとか、学校に来たらすぐに、自分の教科書やノートを机の中に入れて、それランドセルはロッカーの中にしまうとか、筆箱の中には鉛筆が入っていて、赤鉛筆が入っていて消しゴムが入っている。それから発言の仕方ですね、手を挙げて刺されたら答えるっていう、そういうなんかもその生活指導のうちに入るわけなんですね。Mari kita menengok kelas 1 SD untuk mengamati bagaimana cara murid-murid SD mempelajari disiplin di kelas. Anak-anak antri dengan rapi di depan guru. Bahkan ada garis petunjuk di lantai untuk antri.
Waktu makan siang, begitu aba-aba guru, anak-anak mempersiapkan makan siang serentak. Mereka memindahkan meja belajar agar dapat duduk berhadapan per kelompok. Masing-masing membawa taplak meja sendiri, lalu menunggu. Tanpa disuruh, mereka pergi mencuci tangannya. Anak-anak yang berpiket harus ganti baju putih. Pengambilan makanan pun harus antri. Secara otomatis mereka antri dengan rapi. Jangan makan dulu sebelum teman-teman yang lain duduk di tempatnya. Setelah bertanya, karena seperti yang saya pernah katakan sebelumnya, jadi mereka karena jarang didatangi orang asing, jadi mereka berusaha untuk mengingat siapa saja yang pernah berkunjung ke sekolah mereka, dan sebisa mungkin biar bisa mereka ingat, mereka dengan cara meninggalkan tanda tangan atau menanyakan nama dan hal seperti itu, biar mereka tetap ingat dengan siapa saja yang pernah datang ke sekolah mereka. Habis makan siang, mulailah waktu bersih-bersih. Ada yang ngepel koridor, ada yang menyapu kelas. Meja belajar sudah dipindahkan ke bagian belakang agar mudah dibersihkan. Piket makan siang maupun piket bersih-bersih sudah ditetapkan, dan anak-anak paham betul apa tugas mereka setiap hari. Mereka menunggu gilirannya di pintu kelas untuk ngepel lantai. Kalau saya pikir yang paling menarik di sekolah ini itu mereka melakukan osojinya itu sambil ceria, happy, bergembira, karena mereka pikir itu adalah bermain. Yang menarik pertama pasti osoji time. Itu anak-anaknya ceria, tidak merasa keberatan gitu melakukan tugas-tugas seharian mereka. Terus jam makan siang juga itu sangat menarik karena mereka makan bersama. Baru boleh mulai makan ketika semuanya sudah duduk, sudah kebagian semua, baru mulai makan. Tadakimasu, makan. Bebas main-main kalau sudah selesai bersih-bersih.
4 tahun yang lalu, Jakarta Osoji Club telah lahir. Ketika itu, pesertanya hanya orang Jepang saja. Mereka menyayangkan Jakarta itu banyak sampah, jadi mereka ingin Jakarta lebih bersih. Akhirnya saya sebagai orang Jakarta, sebagai orang Indonesia merasa malu dan memutuskan untuk mengikuti kegiatan Jakarta Osoji Club. Tidak lama kemudian, anak muda Indonesia mulai berpartisipasi dalam kegiatan. Kegiatan rutin dilakukan 1 kali dalam 2 minggu. Kini mereka menjadi inti Jakarta Osoji Club. Leni, salah seorang relawan yang bergabung Jakarta Osoji Club sejak 4 tahun lalu. Untuk melakukan perubahan memang butuh waktu yang lama, bukan dengan waktu yang singkat gitu loh. 4 tahun saya rasa belum ada apa-apanya. Memang 4 tahun itu kedengarannya lama, tapi belum ada perubahan yang terlalu banyak. Tapi dengan melihat orang buang sampah pada tempatnya, itu sudah membuat saya merasa lebih senang. Mereka terkena dampak positifnya aja, itu udah membuat saya merasa senang. Gitu. Jadi saya tidak pernah bosan untuk melakukan itu, walaupun sedikit perubahannya itu memotivasi saya. 2週間に1回、定期活動をやってきて4年間一度も止まったことがない。でこの止まったことがないっていうのは僕にとっては非常に嬉しいことなんだけれども、止まったことがないっていうことが逆に僕にとってはプレッシャーで、いつか止まるんじゃないかっていう気持ちがいつもあるんだよね。活動場所に向かう途中、今日来てるかなっていつも思う。それで行って緑の T シャツがいるって思ったらそこでちょっとこう安心、一人でもいれば安心する。 Tapi menurut saya petik sampah adalah sesuatu yang awal dari menumbuhkan kepedulian terhadap kebersihan. Saya merasa bahwa dari petik sampah ini adalah akarnya. Setelah kita petik sampah baru kita bisa melakukan yang lain kayak gitu. Buktinya Misi Jakarta Osoji Club tersebar ke seluruh Indonesia, 6 kota, 7 komunitas. Kota kecil Banyuwangi pun Osoji Club telah hadir dan pendirinya adalah seorang ibu dokter. Tentu saja penyakit akan mudah timbul apabila sampah tidak di-manage dengan baik. Maka yang terjadi adalah kuman-kuman itu akan tersebar kemana-mana. Selama ini yang kami lakukan adalah banyak kegiatan, diantaranya itu petik sampah. Kemudian di samping itu kami memberikan penyuluhan kepada masyarakat tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jumlah liputan tentang Jakarta Osoji Club oleh berbagai media sudah tidak terhitung lagi. Kalau untuk masalah yang dihadapi, kendala yang dihadapi, yang saya rasakan hari ini, yang saya rasakan saat-saat ini adalah kurangnya jumlah atau kurangnya member JOC yang punya waktu cukup banyak atau bisa meluangkan waktu cukup banyak untuk berkegiatan selain kegiatan di GBK yang rutin. Kegiatan-kegiatan di sekolah, kemudian kegiatan-kegiatan dengan perusahaan-perusahaan seperti contohnya dengan Ion Indonesia, kemudian dengan Lawson dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan tersebut memakan waktu persiapan yang luar biasa banyak, sedangkan sumber daya manusianya tidak cukup banyak, tidak sebanyak yang diharapkan. Hasilnya adalah membagi waktu menjadi agak sulit, kemudian tenaga, kemudian uang. Harapan mereka ingin menjadikan negerinya bersih. Perjalanan panjang menuju cita-cita agar Jepang menjadi negeri yang bersih. Bagaimana mereka melewati itu semua? Ada relawan yang tahu tentang riwayat sebuah bantaran sungai yang kotor pada zaman dulu. 多摩川はやっぱり汚かったんですか？昔は。それはね、当たり前のことでね。だって上流にいっぱい大きな都市があるじゃないですか。あのみんな垂れ流しだったんです。だから泡だらけで腐っちゃう。でそれじゃいけないってんで東京都の方がじゃあ下水道完備しようってんで上流からやり始めた。 Sungai Ciliwung di Jakarta kini menghadapi masalah yang sama seperti Sungai Tamagawa zaman dulu. Bagaimana para relawan Jepang mengatasi permasalahannya? Bagaimana sih awal mulanya merubah kebiasaan masyarakat sekitar sini yang tadinya membuang sampah di sungai sama yang membuang air kotor ke sungai?
かなりの金をかけて収集が始まった。それが定常に乗った時には街からねゴミがダーッとなくなった。そうすると捨てるのが少なくなる。ゴミがある時は捨てるけど、ゴミがないと捨てない。小学校、中学校の教育がね、そういう点ではもう本当に厳しいですよ。大人が見習わなくちゃいけないぐらい厳しい教育をしてます。小さい頃から教えて。そう、小さい頃教えてんだよ。Para relawan yang masih ingat zaman dulu mengatakan Jepang juga kotor waktu itu. もうなんでみんな捨てちゃってたんですよ。Apa aja dibuang. Kalau kamu hidup waktu itu kamu Indonesiaと同じだったね。 sama dengan Indonesia. Sekarang sama-sama。今でもゴミがこう溜まってあるとみんなそこに捨てちゃう。それは変わらない。だから常にきれいにしておかないと汚れたものがみんなそこに逆に今でもそういうこと。Jepang yang sempurna dalam menjaga kebersihan. Namun, terlihat sepintas sisi yang tersembunyi. Kegiatan di Harajuku, tempat shopping anak muda. Tidak lama kemudian, relawan menemukan sampah di sela-sela tanaman. Ternyata ada banyak sampah pada tempat yang tersembunyi. Puntung rokok dibuang sembarangan hingga tersangkut pada sela-sela lantai. Akibatnya penuh dengan puntung rokok. Jepang yang kelihatan bersih berubah menjadi kotor jika mereka berhenti bertindak. ただこう来て歩いてるっていうだけでも僕は意味があるなと思っていてですね、PR するだけでも、ゴミがこうちょっと捨てづらくなったりとか、ああいった人たちがいるから今度参加してみようっていうふうに思っていただけるっていうのが大切だと思ってるんで。じゃあそんなにこうあんまりこうゴミ拾うぞみたいにならない方がいいと。そうです。むしろ飲み会だけ来る人とかもいるんですけども、それ僕はいいと思ってるんですね。そうやってゴミ拾いをしてる人と交流するっていう機会があるっていうことがまずは大切だと思うんで、真面目に。我々の目的っていうのが拾うことが目的じゃなくて、拾うことによって参加してもらうことによってゴミを捨てない人たちをより多く世の中に作り出していくってことが目的ですので、拾うことに参加することによって捨てない人間をどんだけ作り出していけるかってことはいつも課題に思ってますね。Seru, terus di sini tuh bermanfaat banget, banyak manfaat karena bisa petik sampah bareng teman-teman, terus sambil tawa-tawa bareng, terus habis itu jalan-jalan bareng, terus bisa rebutan ngambil sampah bareng teman. Apakah relawan dari Indonesia sadar kegiatan Jakarta Osoji Club ternyata memberi dampak besar kepada orang Jepang? 僕が結構驚いたのは日本人の方たちを掃除するとやっぱ人とかいると遠慮しがちに掃除をすることが多いんですけども、本当細かいところまで、人をかき分けてまで清掃してくれたので、なんかここまで掃除してくださるとすごい気持ちいいなっていうのはそういう感じました。非常に熱心。我々受け入れる側としてはなんかやっぱり質問も鋭いし、やっぱりちょっと我々逆に勉強になりましたね。再生ちょいとしたものがゴミになった時どこにまた分類して捨てますかって言ったら答えられなかったです。そのぐらいの質問が鋭くよく見てる。彼女たちはやっぱりもっとなんていうかな、インドネシアをきれいにしようっていうか、そういう意識がもう我々の意識とかなりこうレベルが高いというか。 SD yang kita kunjungi, mereka pernah mempertimbangkan robot Osoji menggantikan murid membersihkan kelas. Karena adanya kedatangan Jakarta Osoji Club, mereka sadar pentingnya kebiasaan mereka yang sudah lama dilakukannya. Perjalanan JOC menjelang hari-hari akhir. Mereka mengunjungi taman kanak-kanak.
Hari ini di hadapan anak-anak, mereka mendongengkan cerita gambar buatan sendiri. Ceritanya sangat sederhana. Kalau sampah berserakan, maka si raksasa sampah datang dan menyebarluaskan penyakit kepada orang banyak. 道端や川にポイポイ捨てていました。 Raksasa sampah diajak jauh-jauh dari Indonesia. Sang pendiri JOC beraksi dengan semangat. 汚いゴミほど美味しいのさ。Kalau Osaka sendiri, saya kemarin sempat tersentuh waktu jalan siang. Ternyata umur anak 1,5 tahun mereka sudah bisa berbuat untuk dirinya sendiri, dalam artian memang demikian di Jepang bahwa anak-anak umur 1,5 tahun pun mereka sudah bisa melakukan apa untuk dirinya sendiri. Anak ini tidak harus makan semua makanannya, tetapi dia harus duduk saat makan, dan itu membuat saya benar-benar terkagum-kagum bagaimana orang tua mendidik anak untuk mereka disiplin. Jakarta Soji Club yang sudah memasuki tahun ke-5. Jalan seperti apakah mereka akan tempuh? Untuk mengedukasi, lebih mengedukasi kayak gitu. Jadi tidak hanya beraksi tapi edukasi juga itu sangat penting. Dan ibu saya jadi guru di PAUD dan saya ingin mencoba menceritakan pengalaman ini, bisa nggak apa yang saya lihat di TK di Nara itu bisa diterapkan di PAUD yang ibu saya pegang. Jadi Kalau misalnya kita memulai sesuatu yang besar kan kita tidak mampu. Jadi kalau kita menabung dari sekarang bergerak secara kecil, saya rasa itu juga akan memberikan dampak yang baik ke depannya. Walaupun mungkin bagi sebagian orang kegiatan yang kecil ini mungkin tidak terlalu terlihat atau tidak terlalu dirasakan dampaknya secara luas. Jika kami ingin kegiatan Banyuwangi Osoji Club lebih maju setelah kami kembali dari sini dan mendapat banyak inspirasi dari sini. Terima kasih. Saya tidak tahu apakah kegiatan ini bisa merubah satu kota kami. Tapi yang saya tahu kalau kami mau berusaha untuk mencoba melakukannya, memulai dulu, kami akan mengetahui nantinya. Kedua, bisa lebih bermanfaat. Saya merasakan bahwa semenjak saya bergabung di JOC atau di komunitas lain, saya merasa bisa menjalani hidup saya dengan lebih bermanfaat untuk banyak orang atau lebih bermanfaat untuk lingkungan. Yang saya tahu itu kan sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi banyak manfaat. Percaya, tetapi dengan catatan bahwa kita tidak akan berhenti.